Perkenalkan, nama saya Ana Rima Pratiwi. Saya guru geografi di SMA Negeri 2 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi negara maju berkembang di kelas 12 IPS 2 pada tanggal 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini yang menjadi petugas gereja siapa yang bertugas hari ini? Aisyah, silakan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Setelah iman ketiga langsung 1, 2, 3. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Terima kasih Aisyah untuk tugas hari ini. Oke, sesudah itu saya akan melakukan absensi terlebih dahulu sebelum pembelajaran di Adit Priyansyah, ada? Oke, Afifah, Aisyah, ada dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Berarti kalau pembelajar kabar kalian baik, berarti pembelajaran hari ini juga bisa berjalan dengan baik. Betul, ya? Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, mungkin dari kalian nih sudah tidak aneh mendengar dibagi menjadi negara maju dengan negara berkembang. Salah satunya, kita tinggal di Indonesia pasti udah tahu, oh negara Indonesia itu adalah negara berkembang. Oke, untuk pertanyaan pemantik saya nih, siapapun yang bisa jawab tunjuk tangan dulu. Menurut pendapat kalian, apa sih negara maju dan apa sih negara berkembang? Menurut pendapat kalian, siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Oke, Karmel? Kalau menurut saya negara maju itu negara dengan standar hidup yang tinggi, baik dari teknologi, ekonominya, dan negara lainnya. Terus kalau misalnya kayak negara berkembang itu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi kurang dimaksimalin gitu. Ya, berarti intinya kamu menjawab negara maju teknologi dengan orang-orangnya atau sumber daya manusianya sudah baik. Iya. Kalau negara berkembang teknologinya belum berjalan Ya, belum dengan secara baik, maksimal. belum secara maksimal dijalankannya. Oke, kasih pas dulu dong. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi tentang negara maju dan berkembang. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini tuh apa sih? Gitu, supaya kalian itu mengetahui karakteristik dari negara maju berkembang. Tadi bagian kecil sudah dijelaskan oleh Karmel. Negara maju itu seperti apa, lalu negara berkembang juga itu seperti apa sudah dijelaskan. Selain menjelaskan karakteristiknya, kalian juga bisa
tinggal di negara berkembang. Gitu. Kalian juga di sini harus tahu sebaran negara maju dan negara berkembang yang ada di seluruh benua di dunia ini. Di benua Eropa, di benua Asia, terus juga ada di benua Afrika, dan ada di benua Amerika. Di seluruh belahan dunia ini, itu ada sebaran negara maju. Itu, jadi tujuan pembelajarannya, saya tekankan sekali lagi, kalian bisa tahu, menjelaskan karakteristik negara maju dengan negara berkembang, bisa menyebutkan ciri-cirinya dari masing-masing negara maju dan negara berkembang, serta bisa kalian mengetahui sebaran negara maju dan negara berkembang di seluruh. Bisa ada pertanyaan, Bu, boleh kalau negara Indonesia masuk? Ya masuk, memang negara Indonesia masuk, tapi ke bagian negara itu, ya bisa dipahami? Oke, itu untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk kalian bisa paham dulu. Di situ dulu aja pahamnya. Dan nanti di akhir penilaian yang akan saya ambil dari materi ini, itu ada penilaian pengetahuannya yang akan saya kirim dengan menggunakan Google Form. Kan sudah bisa kan menggunakan Google Form. Itu beberapa kegiatan post test. Dan juga ada kegiatan kalian yaitu mempresentasikan dari LKPD yang sudah saya siapkan. Dimana untuk LKPD ini penilaiannya yang saya ambil itu yang pertama adalah penilaian keaktifan kalian. Lalu juga ada disiplin kalian dalam mengerjakan. Lalu juga ada ketepatan dalam mengisi LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Baik, dengarkan dulu perintahnya. Tadi pada saat pertama saya sudah membacakan tujuan pembelajaran. Lalu ada juga saya menjelaskan kepada kalian tentang penilaian. Penilaiannya diambil dari lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di mana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa penilaiannya diambil dari 3 ranah, ya. Tuh. Nah, sebelum saya bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan, di sini saya akan menayangkan video pembelajaran di mana kalian harus memperhatikan video pembelajaran ini tentang negara maju berkembang. Lalu kalian simak dengan baik-baik dan di situ saya meminta kalian untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin. Boleh memberikan tanggapan atau boleh juga ada pertanyaan. Bisa? Bisa. Oke, kita tayangkan dulu video pembelajarannya. Ya mungkin suaranya memang kurang terdengar ya. Dibaca judulnya baik-baik. Di situ ada Indonesia negara maju. Itu ada tanda-tanda. Jangan gambar. Nah, di tahun 2018 IMF merilis ada 196 negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Untuk yang merah itu adalah untuk negara berkembang. Yang warna biru itu adalah untuk negara maju. Jadi sudah bisa membedakan. Lalu berdasarkan IMF 2018 terdapat 39 negara maju dari 196 yang didata dari berbagai benua. Ada kelompok negara 8 dan ada kelompok negara 20. G8 dan G20. G8 ini adalah untuk negara maju semua, kelompok negara maju. Dan untuk G20 itu untuk 8 negara maju dan 12 negara. Mereka semua bekerja di bidang. Yang belum lama ini di tahun 2022 kita mengadakan konferensi terbesar, konferensi G20. Nah, mungkin masih ada ingat ada beritanya viral kan di televisi. Mana saja negara G8 dan G20? Jadi situ kalian bisa perhatikan. Nah, ini gabungan G8 sama yang negara G20-nya. Indonesia termasuk ke dalam gabungan dari G20 dari negara berkembang. Indonesia itu negara maju atau
Organisasi Perdagangan Dunia mengeluarkan Indonesia menjadi negara berkembang. Lalu kenapa sih Indonesia itu dikeluarkan? Nah, itu menjadi isu yang saat ini lagi hangatnya dibahas ya. Melalui tadi agen perdagangan internasional menghapus status negara berkembang dengan 3 kriteria yang baru. Yang pertama, gross national income-nya itu sudah lebih dari 12.375 US dollar. Lalu yang kedua, total perdagangan dunianya sudah di atas 0,5%. Dan negara yang menjadi anggota Uni Eropa, OECD dan G20. Itu. Jadi makanya mereka dikeluarkan. Karena sudah melihat dari 3 kriteria yang baru. Dan dianggapnya negaranya itu sudah mampu atau sudah bisa. Tuh. Ini yang mensurvei itu dari perdagangan internasional di Amerika ya. Kalau mungkin di masyarakat Indonesianya, kita sebagai masyarakat Indonesia belum melihat secara kriteria ini. Ini ada dari data The Global Economy. Di share ekspor Indonesia di tahun 2017 itu tadi ada datanya. Kita lihat akan semakin meningkat atau semakin turun dari tahun sebelumnya. Karena survei ini baru dihitung ya sampai di tahun 2017. Nah, mencapai 0,91%, di mana Indonesia merupakan anggota G20. Negara maju menurut Amerika Serikat itu ada di benua Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Nah, Indonesia salah satunya. Ada Cina, India, Indonesia, Hong Kong, Singapura, Korea, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Kazakhstan dan Kyrgyzstan ini tadinya adalah satu negara, yaitu Uni Soviet. Untuk Afrika baru wilayah Afrika Selatan saja. Nah, Amerika Serikat memasukkan Indonesia menjadi negara baru. Apakah kalian berbahagia Indonesia menjadi negara maju? Nah, kita lihat dari tayangan yang selanjutnya. Kebijakan USA tersebut ternyata untuk kepentingan ekonomi, yaitu Amerika Serikat tidak lagi memberikan subsidi kepada negara tersebut karena sudah menjadi negara. Jadi dari kepentingan ekonominya, karena kita tadi hasil ekspornya sudah di angka 0,91%, maka Amerika Serikat tidak memberikan subsidi lagi. Dan kerugiannya untuk Indonesia, hilangnya insentif dari Amerika Serikat untuk produk ekspor Indonesia, dan Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi dalam perdagangan. Lalu yang terakhir, ada investor berpotensi turun dan menambah pengangguran. Itu menurut versi kebijakan dari USA. Nanti tanggapan kalian akan dilihat dari kita sebagai selaku masyarakatnya secara langsung. Ini untuk kerugiannya. Dari 3 kerugiannya ini, kalian mungkin bisa merasakan apa dampak dari yang kalian rasakan sekarang ini. BPS Indonesia selalu surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, dan di tahun 2020 itu sebesar 1,01 miliar dolar. Dengan harga dolar sekarang sudah mencapai di angka 14.000 sekian. Tapi kita bisa surplus. Indonesia tidak boleh terlena dengan sebutan negara maju versi AS. Faktanya, Bank Dunia dan BPS tentang income pendapatan kita, Indonesia masih negara berkembang. Dari tayangan video ini, ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan tunjuk tangan. Bergabung pertanyaan. Oh ya, silakan. Tadi di video tadi aku melihat ada Indonesia, Cina, Arab Saudi itu masih masuk ke negara berkembang, padahal kan mereka itu yang menguasai pasar internasional. Maksudnya pasar internasional dalam bidang apa nih? Perdagangan saja. Sama. Kenapa Arab Saudi, Cina, dan yang lainnya Masih masuk ke negara berkembang, padahal kan dia yang menguasai pasar internasional daripada beberapa negara yang tadi disebutkan. Nah, oke, pertanyaan yang bagus, Esa. Kenapa sih Arab Saudi, Cina, Taiwan, gitu kan, itu dia bisa menguasai pangsa pasar internasional? Yang pertama,
orang Taiwan dan Hong Kong sekitarnya, dia melihat peluang apa sih yang sekiranya kita bisa manfaatkan dan orang-orang tertarik. Gitu kan? Ada sebagian besar bagi negara berkembang. Kita ambil contoh Indonesia, tidak usah jauh-jauh ya. Negara Indonesia mau membeli suatu barang dengan merek tertentu, itu kan harganya kalau ibaratnya gini, kamu beli barang ori itu harganya akan sedikit cukup mahal. Nah, bagaimana sih supaya si barang yang original ini itu bisa didapatkan oleh semua kalangan masyarakat? Nah, si negara Cina dan kawan-kawannya ini membuat versi keduanya agar bisa dibeli oleh dan atau dijangkau oleh masyarakat yang berada di bawahnya. Gitu. Jadi makanya dia akan membuat produk yang sama atau hampir mirip agar si barang tersebut bisa juga diperoleh oleh masyarakat dengan ekonomi di bawahnya. Karena tidak semua di negara berkembang itu bisa membeli dengan harga yang cukup tinggi. Walaupun ada beberapa persen, 0,1% ya penduduk Indonesia itu adalah merupakan golongan ekonomi atas. Tapi hampir 45%-nya orang Indonesia itu adalah termasuk golongan ekonomi dan sisanya kita masih berada di golongan ekonomi. Kalau kita melihat secara realita ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Silakan, Siti. Ada tanggapan atau pertanyaan? Yuda, atau siapa? Tidak ada? Sudah cukup? Bisa dipahami dari penayangan video ini? Bisa. Ya, apabila sudah dipahami, sekarang saya minta kalian untuk berkelompok menggunakan kelompok minggu lalu yang sudah kita buat. Gitu. Ada senang kalau dengan minggu lalu ya. Gitu. Silakan dengan menggunakan kelompok minggu lalu, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ya, silakan kalian pelajari itu LKPD-nya yang sudah kalian dapatkan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh bertanya ataupun kalian misalkan, oh coba kita diskusi dengan kelompok masing-masing dulu. Dipersilakan. Saya kasih waktu untuk pengerjaannya 15 menit. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan. Baik, bagaimana dalam mengerjakan LKPD-nya ada kesulitan? Aman. Untuk kelompok ini gimana, aman? Aman. Dengan diskusi. Untuk kelompoknya ini bagaimana? Ada berapa? Ini termasuk perkembangan itu nggak mungkin dia pakai motor bukan pakai kalau ini kan pakai mesin rakam gitu masih kembang. Nah, ini kan pakai motor itu kan ini untuk membawa hasilnya saja. Yang ini itu adalah ini proses pemanenan dia sudah memakai alat. Sedangkan ini pemanenan tetap manual. Ya, sudah 15 menit berlalu, berarti itu tadinya sudah selesai untuk kalian berdiskusi. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan. Nah,
berhubung kelompoknya banyak nih, ada berapa? Ada 7 kelompok. Jadi saya minta perwakilan kelompok saja. Yang lainnya nanti bisa dikumpulkan KKPD-nya. Untuk hari ini yang presentasi saya minta dari barisan paling sebelah kanan dengan barisan yang ada di sebelah kiri. Ada kelompok 1 berarti dengan kelompok 4 gitu, yang ada di barisan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan karakteristik dari negara berkembang. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Reveni Putri. Nama saya Pasiti. Nama saya Naskal Bersuka. Oke, baik. Jadi di sini kami akan mempresentasikan karakteristik dari negara berkembang dan negara maju, dan apa aja sih yang harus disiapkan sebelum Indonesia menjadi negara maju. Langsung aja kita mulai. Di sini kita ada 10 karakteristik negara berkembang dan 10 negara maju. Yang pertama ada karakteristik negara berkembang 1 sampai 5 yang akan dijelaskan oleh Nara. Najwa ya, Najwa, maaf Najwa. Oke, yang dari negara berkembang ini, yang pertama ada pendapatan per kapitanya rendah, yaitu negara yang masih membutuhkan subsidi dari luar tadi, yang udah gue jelaskan. Terus yang kedua ada keamanannya sudah terjamin karena masih banyak menjadi kejahatan kriminal, terus mulai dari kayak hack ya, kayak gitu ya, maling juga maksudnya. Terus yang ketiga standar kehidupannya masih rendah, jadi masih banyak yang dia jomblo gitu, ada yang ini banget, ada yang Jadi antara pendapatan sama pengeluaran tuh masih gak stabil gitu. Bahkan masih banyak yang keperluannya itu lebih besar dibanding pendapatan. yang keempat ada besarnya angka pengangguran. Jadi apa sih namanya, lapangan pekerjaannya masih sedikit. Yang kelima ada fasilitas kesehatan yang masih minim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Positif. Jadi di sini yang keenam itu ada impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sebenarnya tuh di Indonesia tuh masih banyak lahan pertanian yang kosong itu, mereka masih suka menerima sesuatu dari negara-negara lain kayak beras waktu itu dapat dari Thailand gitu. Terus di sini ada perkembangan penduduk tidak terkendali dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Seperti yang bisa kalian lihat di Indonesia itu stigma. Masih banyak Masih banyak stigma. Pemikiran yang bahwa banyak anak tuh banyaknya rezeki. Padahal itu kalau orang misalnya kalau makin banyak penduduk itu kita ada buat kedepannya peluang pekerjaannya kayak susah gitu. Terus ada tingkat pendidikan rendah, ya kayak masih banyak orang-orang yang mungkin nggak sekolah gitu. Terus atau enggak lulusannya nggak sampai tinggi gitu. Terus ada teknologi kurang maju. sebenarnya teknologi di Indonesia itu udah lumayan maju, tapi masih kurang maksimal dan masih banyak orang yang ibaratnya tuh kayak gaptek gitu loh, kayak belum bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya bakal ada karakteristik dari negara maju yang akan dijelaskan oleh Nara. Aisyah dulu. Oke. Yang pertama ada pendapatan per kapitanya tinggi. Di negara maju pasti pendapatan apa yang bisa kita sebut tuh gaji kita tuh pasti udah lebih besar dibanding keperluan kita. Lalu yang kedua ada keamanannya sudah terjamin. Yang pasti keamanannya semakin ketat, pasti udah jarang ada kejahatan. Lalu yang ketiga ada standar kehidupan yang tinggi. Di sini pasti harga-harganya tuh
udah tinggi, tapi semua orang, rata-rata orang tuh pasti udah mampu gitu untuk membelinya. Terus selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang terjamin. Kalau di Indonesia seperti sekarang ini masih banyak orang-orang yang sakit tapi disuruh rujukan ke luar negeri. Jadi kita masih butuh luar negeri gitu. Tapi kalau udah di negara maju biasanya mereka udah punya semuanya, jadi mereka nggak perlu kemana-mana lagi untuk fasilitas kesehatan yang ada di dalam negeri. Terus yang kelima ada menguasai iptek. Biasanya kan kalau di negara maju tuh semuanya udah touchscreen, pokoknya udah serba digital lah. Nah, dan orang-orangnya itu udah mampu buat pakai teknologi tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh Nara. Terus yang keenam itu kecilnya angka pengangguran. Karena di negara maju itu tuh udah disediain lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari negara berkembang. Terus abis itu tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Yang ketiga itu selanjutnya ke-8 tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Tingkat yang 9 itu tingkat pendidikan tinggi, dan yang ke-10 itu mayoritas pencaharian di bidang industri. Nah, karena mereka itu tuh udah punya hasil, gitu ya. Jadi mereka bisa mengembangkan yang produksi sendiri. That's why mereka itu mereka mengekspor, dia lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Nah, yang terakhir ini pendapat kami apabila negara Indonesia menjadi negara maju, apa aja yang harus disiapkan? Ini yang pertama ada mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ya, mengembangkan wilayah. Jadi di Indonesia tuh sebelum jadi negara maju, kita harus merata dulu nih pembangunannya, dari mulai Jakarta, terus Kalimantan, pokoknya kayak semuanya tuh harus rata dulu sebelum jadi negara maju. Selanjutnya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua ada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi kita harus tingkatin sumber dayanya sendiri, sumber daya manusianya. Jadi kalau misalkan manusianya aja berkembang dan mampu bersaing sama negara lain, itu kita baru bisa disebut negara yang maju. Terus yang ketiga itu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Lalu ada juga sebelum jadi negara maju kita harus menguasai iptek terlebih dahulu, dan yang terakhir meningkatkan fasilitas kesehatan dan juga pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Ya, dipersilakan yang ingin memberikan tanggapan. Dipersilakan. Saya Yudhari Ramadan dari kelompok ya, pengen tanya nih kelompok 1. Nah, Indonesia itu kan negara berkembang kan, dan lapangan kerjanya itu masih sedikit. Nah, ingin tanya, menurut apa pendapat kalian? Nah, jawaban kalian lah, cara Indonesia supaya memperbanyak lapangan kerja itu gimana? Menurut kalian? Cara memperluas lapangan pekerjaan dari kelompok 3, silakan. Gimana caranya kita nambahin lapangan pekerjaan di Indonesia? Yang pertama tadi kan yang udah disebutin, di Indonesia tuh pembangunannya belum merata. Pertama kita pasti harus meratain dulu pembangunannya. Kalau misalnya kita udah makin banyak perusahaan industri, perusahaan lain-lain, pasti kan itu kita butuh lapangan pekerjaan dong. Dan itu mungkin jadi Pokoknya kita kalau misalnya kita makin bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya kita punya, kita kan punya kaya ya, negara kita tuh kaya, tapi karena kita belum bisa terlalu memanfaatkannya itu tuh mengolahnya dengan baik itu tuh, jadi ya gitu. Dan manusianya sendiri juga tuh harus bisa memperkaya diri sendiri supaya gimana kita bisa masuk ke apa ya, persaingan, supaya kita bisa sama kayak negara lain. Bisa diterima jawabannya? makasih. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi kelompok tadi dan juga sudah diberikan tanggapan, apakah dari kelompok yang lain ada yang
kesimpulannya? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Nama dulu, perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Romy Alexander. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi yang aku tangkap setelah pembelajaran satu hari ini, jadi kita bisa tahu pembeda dari suatu negara itu bisa digolongkan sebagai negara maju atau negara berkembang. Kalau dari negara maju itu mungkin bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya sama jangka hidupnya dia di suatu negara. Sama kalau di negara berkembang justru kebalikannya. Justru negara berkembang ini dia itu produktivitas dan angka hidupnya itu agak rendah. Dan juga di negara berkembang sebenarnya sumber daya alamnya banyak, tapi memang minusnya hanya di sumber daya manusianya saja. Sumber daya manusianya belum bisa mengelola dengan baik. Nah, bertolak belakang dengan negara maju. Negara maju mungkin sumber daya alamnya sedikit, tetapi sumber daya manusianya sangat maju, dan sumber daya manusianya juga bisa digolongkan sebagai manusia yang modern. Jadi bisa tahu tentang teknologi itu, jadi makanya negaranya jadi maju. Itu sih, Bu. Kesimpulannya itu aja. Ronel sudah menyampaikan kesimpulannya. Cukup bagus kesimpulannya ya. Tadi melihat dari sisi teknologi manusianya dan teknologi serta sumber daya manusianya. Ya, mungkin memang untuk menjadi negara maju, Indonesia masih membutuhkan waktu beberapa tahun yang akan datang. Kita tunggu di mana di tahun 2030 sampai 2045 Indonesia menjadi generasi emas, dan itu adalah generasi kalian yang meneruskan. Itu kan generasi kalian ada di dalamnya. Mungkin kalau saya fase itu sudah lewat. Di mana kalian yang akan menjadi sumber daya manusia yang lebih memiliki kualitas. Sumber daya manusia yang lebih melek dalam teknologi dan memiliki daya saing. Tuh, ya. Untuk pembelajaran hari ini saya berterima kasih, kalian sudah bersemangat dalam belajar, kalian juga sudah bisa berdisiplin dalam berdiskusi. Itu saya ucapkan terima kasih, dan silakan kalian applause yang meriah. Jangan lupa, nanti saya akan berikan tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ya, mau teriak ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, sambil kalian juga mempelajari materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya. Di mana materi berikutnya yang harus kalian pelajari itu adalah tentang strategi negara Indonesia menjadi negara maju. Itu kalian bisa membaca literatur, baik referensi dari buku ataupun dari jurnal-jurnal tentang strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Bisa dilakukan? Bisa. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Silakan. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum